Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah matikan mikrofonnya ya. Boleh menjawab tanpa menyalakan mikrofonnya. Baik, alhamdulillah hari ini anak-anak semua yang Ustazah sayangi kelas 5A dan 5B, Ustazah akan menjelaskan, hari ini kita akan belajar materi tema 3, subtema 1, yang anak-anak semuanya sudah memiliki bukunya ya. Namun bagi yang belum tidak apa-apa, tidak usah khawatir karena Ustazah akan memperlihatkan materinya melalui PPT yang Ustazah sudah buat. Baik, anak-anak solih dan solihah, di sini kita akan belajar tema 3, subtema 1, yang di sini temanya adalah makanan sehat dengan subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, kemudian anak-anak bisa melihat di halaman 4 ya. Di situ ada gambar, 3 gambar, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Anak-anak juga bisa melihat di buku temanya. Itu ada gambar apa saja? Nah, yang pertama iklan, yang kedua juga iklan, dan yang ketiga adalah iklan. Jadi ketiga gambar itu adalah gambar iklan. Ya, yang pertama tentang makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua ada gambar iklan apa? Anak perempuan yang sedang makan buah, kemudian ada tulisannya makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga ada gambar buah-buahan dengan bentuk hati dan ada tulisannya cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, itu adalah tiga iklan yang harus anak-anak lihat di buku. Di situ anak-anak bisa melihat bahwa kalimat-kalimat dalam iklan itu adalah kalimat-kalimat yang sederhana, tetapi itu memiliki makna untuk mengajak para pemirsa agar apa? Agar tertarik dengan iklan yang disampaikan. Nah, pada 3 iklan itu kita bisa melihat dalam iklan itu ada yang bernama kata kunci, ya. Nah, apa kata kunci pada setiap iklan itu? Nah, kata kuncinya, coba. Yang pertama, tadi ada makanan sehat dan bergizi. Ya, itu pada iklan yang pertama. Kemudian pada iklan yang kedua, ada makanan sehat dan bergizi lagi. Penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Ya, jadi sama. Yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Nah, itu dalam iklan ada yang bernama kata kunci. Nih, kata kunci itu apa? Nah, di halaman selanjutnya, halaman 5, kata kunci adalah, Ustazah sudah menuliskan di sini, Nak, bahwa kata kunci ini adalah kata spesial yang dapat menghubungkan kata lainnya. Artinya, kata itu memiliki makna dan memberi pengaruh terhadap kata yang lainnya. Nah, ciri-ciri kata kunci itu apa? Kata kunci itu memiliki ciri-ciri unik dan mewakili topik. Contoh pada gambar tadi, gambar 1, ada kata kunci, makanan sehat dan bergizi. Itu ya, makanan sehat dan bergizi. 3 kata itu adalah 3 kata kunci dalam satu iklan tersebut. Nah, kata kunci yang kalian temukan dalam iklan itu apa? Bahwa di sini pada 3 iklan ini semuanya menjelaskan tentang pentingnya makanan sehat dan bergizi, ya. Nah, alasannya apa kita memilih kata kunci itu? Alasannya kata-kata itu mewakili informasi di dalam iklan. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi pada pembelajaran subtema 1 ini, pelajaran bahasa Indonesianya adalah tentang menganalisis informasi pada paparan iklan.
anak-anak harus bisa menerima informasi apa yang disampaikan dalam iklan. Nah, Ustazah tadi sudah memberi contoh dalam informasi iklan ini bahwa di sini diinformasikan tentang pentingnya menjaga dan memakan makanan sehat dan bergizi. Pentingnya menjaga kesehatan dengan makanan sehat dan bergizi. Ya, baik. Kemudian Ustazah tampilkan ya. Di sini ada gambar apa semuanya? Ya, ada gambar anak memegang gelas dengan isi air putih. Ya. Coba kita melihat ini dan melihat tulisannya. Pentingnya air untuk kita. Nah, di sini tulisannya juga ada tulisan juga. Tubuh membutuhkan 2 sampai ya, baik. Mohon maaf semuanya mendengar suara Ustazah? Ya. Tadi iya, tadi ketika penjelasan di PPT suara Ustazah enggak? Tadi dengar suara Ustazah ketika menjelaskan? Iya, kita mulai kembali ya. Baik, Ustazah mute lagi. Enggak, Hah? Tadi tidak terdengar suara Ustazah. Tapi sekarang terdengar ya. hilang lagi suaranya. Ini sudah terdengar belum? Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Baik, kalau sudah terdengar, Ustazah mulai kembali. Ya, sebentar. Ya. Sudah terdengar ya sampai di sini ya. Nah, tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa pada tematika ini pembelajaran bahasa Indonesianya KD-nya adalah menganalisis informasi pada paparan iklan. Anak-anak bisa melihat pada halaman 4, di situ ada 3 iklan. 3 iklan itu berisi tentang semuanya tentang apa? Yaitu tentang pentingnya makanan sehat dan bergizi. Nah, kenapa dalam 3 iklan ini kok memiliki tema yang sama? Karena di sini tertulis 3-tiganya ini terkait dengan hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi. Ya, tadi juga Ustazah sudah menyampaikan bahwa dalam iklan itu terdapat kata kunci. Apa itu arti kata kunci? Yaitu kata istimewa, unik ya, yang menghubungkan kata lain dan memberi pengaruh kepada pembaca atau pemirsa untuk tertarik kepada iklan yang disampaikan. Nah, selain unik, itu juga kata kunci bisa mewakili topiknya. Seperti tadi pada buku ya, silakan boleh dilihat di halaman 4 tadi. Pada iklan nomor 2,
makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, itu unik kata-katanya dan mewakili topiknya. Topiknya tadi terkait dengan makanan sehat dan bergizi. Nah, itu kemudian kita melihat semuanya melihat yang ada di layar ya, Nak ya? Ya, baik. Nah, di sini ada anak yang membawa gelas air minum, berisi air minum, dan iklannya tertulis pentingnya air untuk kita. Nah, tubuh membutuhkan 2-2,5 liter air. Ya, ciri-ciri air sehat, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Di sini kita melihat bahwa iklan ini tentang pentingnya air untuk tubuh kita. Nah, ada air yang sehat juga, seperti apa ciri-cirinya disebutkan di sini. Nah, sampai sini itu pembelajaran untuk bahasa Indonesianya sampai menjelaskan atau menyampaikan paparan informasi pada iklan. Nanti anak-anak bisa berlatih di LK. Iklan itu isinya tentang apa, begitu ya. Atau kalau ada iklan di TV, kalian bisa belajar, anak-anak bisa belajar, ini iklannya tentang apa ya, begitu ya. Karena di kelas 5 ini sudah diberi penjelasan terkait dengan informasi yang ada pada iklan. Kemudian, nah, tadi pada iklan yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa makanan sehat itu penting untuk makanan bergizi dan sehat itu penting untuk tubuh kita. Nah, di antara makanan yang sehat ya, itu adalah susu ya. Jadi susu ini kita peroleh dari mana? Benar, dari sapi. Nah, bagaimana sapi ini mencerna makanannya dan bagaimana sapi ini bisa menghasilkan susu? Nah, ada ceritanya. Jadi, sapi ini termasuk hewan yang spesial karena sapi ini adalah hewan yang termasuk pada jenis hewan ruminansia. Anak-anak bisa melihat di halaman 7. Di halaman 7 sampai 9. Ya. Halaman 7 dijelaskan tentang organ pencernaan pada hewan dan manusia. Jadi, pada pencernaan hewan sapi ini berbeda tentunya dengan pencernaan pada manusia. Apa saja alat pencernaan pada hewan, terutama di sini khususnya sapi. Nah, di sini dijelaskan bahwa sapi ini termasuk hewan ruminansia. Ya, apa itu hewan ruminansia? Di buku disampaikan bahwa hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanan 2 kali. Ya, dikenal dengan hewan memamah biak. Jadi, sapi, cara mengolah makanan atau pencernaan makanan pada sapi ini unik. Karena sapi ini bisa mengolah makanan atau memamah makanan sebanyak 2 kali. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi, pertama tentunya sapi makan apa? Rumput ya, rumput melalui mulut. Kemudian setelah masuk ke dalam mulut, melewati kerongkongan. Nah, anak-anak bisa melihat di layar, dari kerongkongan ini, rumput itu akan masuk ke dalam ke dalam rumen. Nah, mohon maaf ini ya rumen yang berwarna pink yang agak lebar ini. Nah, ini adalah rumen. Di mana di sini tempat terjadinya pencernaan makanan. Makanan dicerna, dihancurkan oleh rumen, dilakukan oleh dinding rumen. Nah, kemudian pada saat sapi itu beristirahat, ya, makanan kembali lagi ke dalam mulut. Kembali lagi ke mulut, bukan untuk dimuntahkan, tetapi untuk kemudian dikunyah kembali, dikunyah kembali. Setelah dikunyah-kunyah lagi, barulah makanan itu masuk ke dalam retikulum. Di sini retikulum berada, ya. Retikulum ini di sini makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan mikroba, ya, dengan bantuan bakteri. Nah, di sini terjadi penyerapan benda-benda yang asing. Jadi benda asing ini tidak akan masuk, ya, tidak akan masuk ke dalam alat selanjutnya yaitu omasum. Jadi pada retikulum ini terjadi penyerapan yang
benda asing tidak dimasukkan ke dalam omasum, sehingga yang masuk ke dalam omasum ini adalah makanan-makanan yang bisa dicerna. Ya, setelah ke retikulum, makanan masuk ke dalam omasum. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian makanan setelah itu masuk ke dalam abomasum yang berwarna kuning ini. Kemudian setelah itu melalui usus dan keluar melalui anus. Jadi prosesnya 2 kali ke mulutnya. Mulut, kerongkongan, rumen, ya. Setelah dari rumen kembali ke mulut lagi. Kemudian baru ke retikulum. Setelah ke retikulum, ke omasum, kemudian ke abomasum, ke usus, dan keluar melalui anusnya. Sehingga sapi itu bisa menghasilkan susu yang baik, susu yang sehat itu karena makanan yang masuk ke dalam mulut sapi dicerna dengan baik dan diserap zat-zat yang asing, zat-zat yang tidak baiknya oleh retikulum. Begitu. Dari sini bisa dipahami ya. Kemudian di halaman 14, anak-anak juga bisa melihat di buku paket halaman 14 ya. Itu ada alat pencernaan pada manusia. Kalau ini pasti Ustadzah yakin semuanya sudah memahami. Alat pencernaan pada manusia ini tentunya berbeda dengan alat pencernaan pada sapi, benar? Nah, pada pencernaan manusia ini kita sudah mengenalnya, bahkan sejak kita masih di dalam kandungan ini semuanya sudah Allah ciptakan dengan sempurna. Bahwa manusia itu memiliki alat pencernaan ya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, Ustadzah akan jelaskan satu persatu. Anak-anak bisa memperhatikan. Jadi, pada manusia, makanan itu masuk melalui mulut. Ya, baik sapi maupun manusia, makanan masuk melalui mulut. Makanan yang masuk ke mulut, di sini dikunyah-kunyah oleh gigi. Ya, kemudian oleh lidah, ya, lidah dan kelenjar ludah, makanan ini dicerna secara mekanis dan kimiawi. Nah, setelah makanan dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan. Di sini kerongkongan ini tidak ada proses secara kimiawi karena di sini kerongkongan ini fungsinya adalah mendorong makanan, ya, mendorong makanan ke dalam lambung. Di sini terjadi gerak yang namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah meremas dan mendorong makanan oleh dinding kerongkongan. Ya, agar sampai ke lambung, tentunya kerongkongan ini sangat berperan dalam mendorong makanan melalui mulut, ya, yang ada di mulut untuk bisa menuju ke dalam lambung. Di lambung ini, makanan kembali dicerna secara mekanis dan kimiawi. Tadi di mulut makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi ya, oleh gigi, oleh ludah dan kelenjar ludah. Di dalam lambung juga demikian, dicerna secara mekanis dan kimiawi. Nah, siapa yang melakukan lambung ini? Dinding lambung ini melakukannya. Jadi pada dinding lambung ini makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Kemudian setelah itu dari lambung makanan masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dan menyerap sari-sari makanan. Ya, sari-sari makanan yang tadi sudah diproses oleh tubuh ini diserap di sini di usus halus. Kemudian setelah dari usus halus menuju kepada usus besar. Usus besar ini fungsinya untuk apa? Di sini menyerap makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Jadi makanan yang tidak diserap oleh usus halus ini diserap pada usus besar. Dan ini sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar ini diserap kandungan airnya. Sehingga ketika keluar ya melalui anus, kotorannya, sisa makanannya ya, melalui anus ini adalah kotoran yang benar-benar tidak ada sari makanan. Dan kandungan airnya itu terkontrol oleh usus besar tadi.
Itu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita belajarnya adalah bahasa Indonesia, iklan, dan IPA terkait dengan alat pencernaan pada hewan serta manusia. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Coba sebentar. Ustazah perbolehkan semuanya untuk menyalakan mikrofonnya. Silahkan. Tidak. Apakah ada nggak paham, Us? Baik, boleh disampaikan yang tidak paham. Yang lain tetap mematikan mikrofon. Yang mau bertanya, silakan boleh acungkan tangan dulu ya. Kemudian silakan dinyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Ada pertanyaan? Atau terlalu membingungkan atau bagaimana? Boleh disampaikan? Silakan. Orang